Perkenalkan, nama saya Monica Reza Paulina dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 122490007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LabVIEW. Apa sih LabVIEW? LabVIEW berasal dari singkatan dari Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench, yaitu perangkat lunak komputer untuk pemrosesan dan visualisasi data dalam bidang akuisisi data, kendali instrumentasi, serta otomasi industri yang pertama kali dikembangkan oleh Perusahaan National Instruments pada tahun 1986. Perangkat lunak LabVIEW ini dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, Unix, macOS, dan Windows. Tampilan awal pada program LabVIEW yaitu seperti ini. Terdapat Create Project, Open Existing. Create Project digunakan untuk membuat lembar kerja project baru, sedangkan Open Existing digunakan untuk membuka file LabVIEW yang telah kita buat. Kemudian kita klik Blank VI. Pada ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru. Pada tampilan awal, pada LabVIEW terdapat dua jendela halaman, yaitu front panel dan blok diagram. Ini adalah front panel, sedangkan ini adalah blok diagram. Front panel digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna atau user. Front panel digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna pada saat program itu berjalan. Pengguna juga dapat mengontrol program, mengubah input, dan memantau data secara real time. Sedangkan pada blok diagram berisi tentang kode sumber yang bersifat grafis. Di dalam blok diagram, objek dari front panel berbentuk terminal. Sehingga di dalam blok diagram terdapat terminal yang berasal dari front panel, fungsi dan struktur build dari pustaka VI, dan wire yang digunakan untuk menghubungkan semua node. Kita akan menjelaskan pada blok diagram. Tampilan dari kedua front panel dan blok diagram tidak jauh berbeda, hanya terdapat perbedaan pada fitur-fiturnya. Yang pertama kita jelaskan adalah front panel. Ini adalah tampilan dari lembar front panel. Di sini terdapat run continuously, run continuous
run digunakan untuk menjalankan program, sedangkan run continuously digunakan untuk menjalankan program secara terus-menerus. Abort execution digunakan untuk men-stop program. Pause digunakan untuk menjeda program sejenak. Di sini juga terdapat text setting atau digunakan untuk men-setting dari teks. Terdapat beberapa jenis yaitu yang dapat diubah dari teksnya, yaitu seperti size-nya, style, dan warnanya. Kemudian terdapat align objects, distribute object, dan resize object. Ini digunakan untuk merapikan objek-objek atau icon-icon yang digunakan. Kemudian di sini terdapat beberapa fitur juga seperti file, edit, view, project, operate, tools, windows, dan help. Di sini juga terdapat alat bantu yaitu search, yaitu digunakan untuk mencari icon apa saja yang kita butuhkan secara cepat. Setelah itu kita akan menjelaskan pada bagian block diagram. Ini adalah tampilan dari block diagram. Perbedaan dari tampilan front panel dan block diagram adalah pada front panel terdapat garis-garis atau kotak-kotak yang berwarna abu-abu, sedangkan pada block diagram dia hanya putih polos. Sama seperti tampilan pada front panel, cuman hanya ada beberapa yang membedakan dari icon-iconnya. Pada tampilan block diagram juga terdapat run continuously, abort execution, pause. Yang membedakan hanyalah ada tambahan fitur seperti hang like execution, return value, start single stepping, juga ada step out, terus dan clean up diagram. Kita akan menjelaskan mengenai highlight execution digunakan untuk melihat jalannya aliran data. Sedangkan return values digunakan untuk menyimpan nilai data di setiap titik ketika program dijalankan. Sedangkan start single stepping digunakan untuk membuka node dan menjeda ketika Anda mengklik langkah ke selanjutnya. Sedangkan start stepping ini yaitu untuk mengeksekusi sebuah node dan berhenti pada node berikutnya. Step out
digunakan untuk menyelesaikan eksekusi node saat Anda menjeda. Sedangkan cleanup diagram digunakan untuk merapikan garis dan menata icon. Saya akan membuat kontrol sederhana, yaitu menggunakan numerik. Untuk memunculkan kontrol, kita klik kanan, kemudian kita bisa men-pin agar tidak ke close. Kita menggunakan numerik, kemudian numerik kontrol, lalu seret. Kemudian kita menggunakan horizontal pointer slide, seret, kemudian numerik indikator, dan menggunakan scan. Kita juga dapat mengubah namanya, mengubah ukurannya, mengubah warna, dan lain-lain. Dari tampilan ini mewakili tipe data yang sama. Kita dapat dengan mudah menyesuaikan indikator kontrol. Kita dapat membuat ukurannya menjadi besar, ukurannya menjadi panjang. Kita dapat mengubah-ubah sesuai keinginan kita. Kemudian kita lanjut membuka pada blok diagramnya. Maksud saya membuka pada front panelnya. Dan di blok diagramnya terdapat icon-icon dari yang telah tadi kita buat. Kita dapat menyesuaikannya. Bisa kita ganti nama. Kemudian kita juga dapat membuka fungsi diagram. Terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Kita menambahkan dari fungsi penjumlahan, kemudian
sambungkan ini ke slide ini ke sini ke bagian Y-nya, sedangkan numerik ini ke tank, lalu disitu ini kita sambung. Kemudian kita klik jalankan, kita klik juga, kita klik highlight apakah terdapat error atau tidak. Setelah tidak, kita bisa jalankan pada setelah berhasil, tidak ada error, kita lanjutkan membuka pada front panelnya. Kemudian kita klik run, lalu kita coba tambahkan maka hasilnya seperti ini. Ketika kita mengklik slide, maka tank akan bertambah dan numeriknya juga ya. Sama seperti ketika kita mengklik numerik, dia juga akan bertambah. Bagian merupakan contoh sederhana dari getting started pada LabVIEW. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana caranya untuk data flow. Kita masih melanjutkan menggunakan contoh sederhana ini. Kita buka front panelnya. Saya buka blok diagramnya. Kita juga dapat menambahkan konstanta ke dalam blok diagram kita dengan cara kita stop dulu dan klik kanan, Sekian dari penjelasan saya mengenai apa saja fitur dari LabVIEW. Saya ucapkan terima kasih. Setelah itu kita akan menambahkan konstanta Boolean. Akan menambahkan
sambungkan, kita sambungkan ke kita putuskan di sini, kemudian ini kita sambungkan ke sini, lalu klik kanan untuk break constant dan untuk menghasilkan nilai dapat klik 2 kali. Setelah itu kita cek apakah ada yang error atau tidak. Ternyata tidak, lalu kita akan melihat pada front panelnya. Kemudian kita maka akan menghasilkan data. Dia akan melakukan penjumlahan dulu, lalu melakukan perkalian. Setelah itu kita akan melakukan parallel processing. Kita buka lagi pada blok diagramnya, kemudian kita dapat memisahkannya menjadi masing-masing. Kita bisa pisahkan masing-masing antara numerik, slide, dan tank. Kita bisa menambahkan while loop, lalu pada merah ini kita klik create control. Kita akan membuat dua blok diagram. Kita menambahkan pada bagian kita buka front panel, lalu kita bisa tambahkan pada front panel, yaitu kita tambahkan meter, lalu
lalu knop, ini numeriknya kita bisa delete karena kita hanya akan memakai slide time dan kemudian kita buka pada blok diagramnya, kita masukkan knop, kita membuat sendiri knop dengan meter, kita hapus juga, kita sambungkan pada bagian yang atas. Kemudian yang Y kita klik konstan, kita klik untuk mengisi nilainya. Kemudian kita hapus, ini untuk disambungkan pada tank. Sambungkan pada tank, lalu kita perkecil. Kemudian kita membuat, tambahkan struktur while loop juga pada ini. Lalu kita tambahkan
Setelah itu kita tambahkan numerik multiply atau kali, kemudian kita sambungkan bagian X dan bagian Y kita klik konstan, bisa isi 16. Kemudian X kali Y kita akan sambungkan pada materi ini. Kemudian kita klik kontrol untuk menampilkan stop 2. Kemudian untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak, kita bisa balik. Maka dia akan menjalankan programnya. Jika tidak, kita bisa melanjutkan pada kontrol panel. Bisa mengklik kontrol E untuk menampilkan panelnya. Ini adalah tampilan untuk panelnya. Terdapat dua jenis, yaitu slide dan tank, knop dan meter. Di sini kita dapat menjalankannya, klik run continue. Dapat menjalankan keduanya secara bersamaan, dan kita juga bisa stop pada bagian ini, namun kita juga masih bisa menjalankan pada bagian yang knop. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat memparalelkan kedua program. Di sini saya akan membuat kontrol sederhana, yaitu menggunakan numerik. Untuk memunculkan kontrol, kita klik kanan. Kemudian kita bisa mempin agar tidak ke close. Kita menggunakan numerik, kemudian numerik kontrol, lalu seret. Kemudian kita menggunakan horizontal pointer slide, seret, kemudian numerik indikator, dan menggunakan tank. Kita juga dapat mengubah namanya, mengubah ukurannya, mengubah warna, dan lain-lain. Dari tampilan ini mewakili tipe data yang sama. Kita dapat dengan mudah menyesuaikan indikator kontrol. Kita dapat membuat ukurannya menjadi besar, ukurannya menjadi panjang. Kita dapat mengubah-ubah sesuai keinginan kita.
Kemudian kita lanjut membuka pada blok diagramnya. Maksud saya membuka pada front panelnya. Dan pada blok diagramnya terdapat icon-icon dari yang telah tadi kita buat. Kita juga dapat menyesuaikannya. Bisa kita ganti nama. Kemudian kita juga dapat membuka fungsi diagram. Terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Kita menambahkan dari fungsi penjumlahan, kemudian kita sambungkan ke sisi ini ke slide ini, ke sini, ke bagian Y-nya, sedangkan numerik ini ke tank, lalu di situ extendnya ini kita sambungkan ke sini. Kemudian kita klik jalankan, kita klik juga, kita klik highlight. Apakah terdapat error atau tidak? Setelah tidak, kita bisa jalankan pada setelah berhasil, tidak ada error, kita lanjutkan membuka pada front panelnya. Kemudian kita klik run, lalu kita coba tambahkan maka hasilnya seperti ini. Ketika kita mengklik slide, maka tank akan bertambah dan numeriknya juga ya. Sama seperti ketika kita mengklik numerik, dia juga akan bertambah. Demikian merupakan contoh sederhana dari getting started pada LabVIEW. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana caranya untuk data flow.
kita masih melanjutkan menggunakan contoh sederhana ini. Kita buka front panelnya. Saya buka blok diagramnya. Kita juga dapat menambahkan konstanta ke dalam blok diagram kita. Dengan cara kita stop dulu dan klik kanan. Bawah-bawah itu. Setelah itu kita akan menambahkan konstanta boolean. Kita akan menambahkan numerik kali, lalu ini kita lepaskan, hapus, kita sambungkan ke sini, lalu kita putuskan di sini, kemudian ini kita sambungkan ke sini, lalu klik kanan untuk klik konstan, dan untuk menghasilkan nilai dapat klik 2 kali. Setelah itu kita cek apakah ada yang error atau tidak. Ternyata tidak, lalu kita akan melihat pada front panelnya. Kemudian kita maka akan menghasilkan data. Dia akan melakukan penjumlahan dulu, lalu melakukan perkalian. Setelah itu kita akan melakukan parallel processing. Kita buka lagi pada blok diagramnya. Kemudian kita dapat memisahkannya menjadi masing-masing. Kita bisa pisahkan masing-masing antara numerik, slide, dan tank.
kita bisa menambahkan while loop, lalu pada merah ini kita klik create control. Kita akan membuat dua block diagram. Kita menambahkan pada bagian kita buka panel, lalu kita bisa tambahkan pada front panel, yaitu kita tambahkan meter, lalu knop, ini numeriknya kita bisa delete karena kita hanya akan memakai slide time dan kemudian kita buka pada blok diagramnya, kita masukkan knop, kita membuat sendiri knop dengan meter, kita hapus juga, kita sambungkan pada bagian yang atas. Kemudian yang Y kita klik konstan, kita klik untuk mengisi nilainya. Kemudian kita hapus, ini untuk disambungkan pada tank. Sambungkan pada tank, lalu kita perkecil.
Kemudian kita membuat tambahkan struktur while loop juga pada ini. Lalu kita tambahkan setelah itu kita tambahkan numeric multiply atau kali, kemudian kita sambungkan bagian X dan bagian Y kita buat konstan. Kita bisa isi 16. Kemudian X kali Y kita akan sambungkan pada materi ini. Kemudian kita klik kontrol untuk menampilkan stop 2. Kemudian untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak, kita bisa balik. Maka dia akan menjalankan programnya. Jika tidak, kita bisa melanjutkan pada kontrol panel. Kita bisa mengklik kontrol E untuk menampilkan panelnya. Ini adalah tampilan untuk panelnya. Terdapat dua jenis, yaitu slide dan tank, knop dan meter. Di sini kita dapat menjalankannya, klik run continue. Kita dapat menjalankan keduanya secara bersamaan. Dan kita juga bisa stop pada bagian ini, namun kita juga masih bisa menjalankan pada bagian knop. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat memparalelkan kedua program. Sekian dari penjelasan saya mengenai apa saja fitur dari LabVIEW. Saya ucapkan terima kasih.